Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak dapat kita hitung, tidak dapat kita kira. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Saking begitu banyak anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tinggal bagaimana terhadap anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bentuklah diri kita menjadi abdan syakura, hamba yang terus bersyukur, yang senantiasa menjaga hubungan baik kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika istrinya bertanya, banyak sekali engkau beribadah ya Rasul, nikmat sekali engkau beribadah ya Rasul, bukankah kesalahanmu yang lalu, sekarang dan akan datang telah diampunkan, dimaafkan oleh Allah? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak senang melihat aku termasuk hamba yang pandai bersyukur? Hamba yang pandai bersyukur adalah di saat karunia nikmat diberikan kepadanya, dia optimal dalam beribadah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang optimal dalam beribadah. Al-Quran kita baca, qiyamul lail kita laksanakan, salat tarawih kita jalankan, puasa dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah. Insya Allah ini akan menjadi pemberat mizan timbangan amal kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Yang kedua, salawat dan salam terhatur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sang bulan yang memberikan rahmat, barokah, maghfirah, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, kata Rasul. Bulan suci Ramadan bulan yang sangat agung. Bulan suci Ramadan bulan yang mulia. Bulan suci Ramadan bulan yang barokah. Bulan suci Ramadan ada kelipatan-kelipatan pahala sampai dikatakan 83 tahun kita dipandang ibadah walaupun sehari kita berada di dalamnya, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan sebentar lagi dia akan meninggalkan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada sahabat-sahabatnya, jikalaulah sahabat-sahabatku tahu dengan keagungan, kemuliaan, keistimewaan dengan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan, pasti mereka akan meminta kepada aku dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama 12 bulan Ramadan semuanya. Saudaraku sekalian, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Talha bin Ubaidillah memberikan nasihat, memberikan cerita kepada kita. Di saat ada dua pemuda, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua pemuda dari kalangan suku Bali masuk ke dalam agama Islam, bertemu dengan Rasulullah dan bersyahadat kepadanya. Kemudian kedua pemuda tersebut setelah bersyahadat, langsung saat itu ada panggilan jihad. Saat itu langsung ada panggilan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperanglah kedua pemuda ini. Di saat berperang, Allah takdirkan pemuda yang pertama syahid di jalan Allah. Kemudian
Pemuda yang kedua diberikan jarak waktu 1 tahun untuk hidup, setelah itu wafat. Bukan syahid, wafat, mati biasa. Informasi disampaikan oleh Talha bin Ubaidillah, aku bermimpi bertemu dengan kedua pemuda ini di pintu surga. Ketika aku bermimpi bertemu dengan kedua pemuda ini di pintu surga, tiba-tiba dari dalam surga ada suara yang memanggil, wahai pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua yang dimaksud di sini adalah orang yang ditangguhkan 1 tahun baru wafat. Wahai pemuda yang kedua, engkau silakan masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Setelah pemuda yang kedua, barulah suara itu memanggil kembali sambil mengatakan, wahai pemuda yang pertama yang mati syahid di jalan Allah, silakan engkau masuk ke dalam surga. Kemudian suara itu kembali berkata kepada Talha bin Ubaidillah, wahai Talha, waktumu masih dipanjangkan umurmu oleh Allah dan kamu belum masuk ke dalam surga. Nanti kamu masuk ke dalam surga, cuma sementara ini engkau temani Rasulullah untuk tetap berperjuangkan nilai-nilai Islam. Tersadar Talha bin Ubaidillah, kemudian dia terbangun. Setelah terbangun pagi harinya diceritakan apa yang dialami dalam mimpi Talha bin Ubaidillah kepada para sahabatnya. Para sahabat bingung, wahai Talha, bukankah pahala orang yang mati syahid itu lebih tinggi daripada pahala-pahala amalan-amalan yang lainnya? Kenapa dia masuk ke dalam surga di nomor 2 kan oleh suara yang memanggil tadi? Hal tersebut kemudian disampaikan, dikadukan kepada Rasulullah. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasul tersenyum sambil mengatakan, apa yang diucapkan oleh Talha bin Ubaidillah benar adanya. Yang menyebabkan pemuda yang kedua masuk ke dalam surga diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena dia mendapatkan keuntungan 1 tahun hidup, dan di dalam 1 tahun hidup itu dia merasakan 1 bulan berpuasa di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Dia berpuasa di dalamnya, dia bersedekah, dia membaca Al-Quran, dia berinfak, sehingga amalan-amalan yang dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan membawa dia diprioritaskan masuk ke dalam surganya Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan oleh Allah kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan sekarang. Mengajak untuk saya dan juga kita semua, berikan yang terbaik untuk Ramadan tahun ini, Pak. Berikan yang terbaik. Tinggal 7-8 hari lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan. Untuk itu saudaraku, berikan yang terbaik. Sa'ad bin Mu'adz, Rasul katakan, ihtazza 'arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar aras Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar aras Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara matinya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz itu mampu menggetarkan aras Allah? Para malaikat tersenyum menyambut kedatangan roh Sa'ad bin Mu'adz, dan dikatakan Rasul bergetar aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah saya selidiki, apa sih amalan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Allahu Akbar, sederhana, dan amalan tersebut sekarang sedang kita laksanakan, sekarang sedang kita jalankan. Sa'ad bin Mu'adz rajin berpuasa, Sa'ad bin Mu'adz rajin baca Quran, Sa'ad bin Mu'adz rajin bersedekah, Sa'ad bin Mu'adz rajin berjihad, Sa'ad bin Mu'adz sangat cinta kepada Rasulullah. Kalau saya tanyakan kepada Bapak, tidak perlu dijawab. Senang dengan kelima hal ini? Pasti senang semua Bapak. Bapak rajin baca Quran, rajin bersedekah, rajin berbagi, rajin berpuasa, rajin berteman, rajin bersaudara, rajin i'tikaf. Amalan-amalan itu yang mampu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Masih ada kesempatan di 7 hari, 8 hari ke depan. Dengan keikhlasan kita, mari sama-sama kita berdoa, karena doa orang yang berpuasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gentarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda berdoa, silakan Anda minta, ud'uni astajib lakum. Doa kamu, kata Allah,
astajib lakum, aku akan kabulkan permintaanmu. Allah sangat sayang kepada kita. Mari kita jaga sayangnya Allah, kita pantaskan diri kita menjadi orang yang disayang Allah dengan menjalankan syariat-syariatnya. Barakallahu li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله حيثما كنت اتقوا الله حق تقاته وتموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, sidang salat Jumat di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Kita meminta di bulan yang istijabah atau bulan yang mustajab ini, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah ya qadiyal hajah ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma ansur man nasara din wahzul man khazala din. Allahumma ansur ikhwanna fi Palestin, fi Gaza, fi Baitul Maqdis wa amna fi Baitul Maqdis. Allahumma ansur ikhwanana fi Sudan, Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah, Allahumma ansur ikhwanana fi Iran, Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Indonesia. Allahumma ja'al Indonesia baladan amina ya Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbi fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal mustaghfirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.